Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel ini. Hari ini kita akan belajar bahasa Inggris mulai dari dasar. Dan video ini adalah video pertama dari 5 video yang membahas bahasa Inggris mulai dari dasar. Kita mulai aja langsung ya. Sebelumnya, kita akan berkenalan dulu dengan beberapa istilah yang akan banyak kita jumpai ke depannya. Yang pertama itu adalah verb atau kata kerja. Nah, untuk lebih mudah pahamnya, anggap aja ini adalah kata-kata yang kita gunakan dalam mengerjakan sesuatu. Misalnya read, membaca, write, menulis, count, menghitung, measure, mengukur, memorize, mengingat, dan lain-lain. Jadi kata kerja adalah kata yang menyatakan suatu pekerjaan yang kita lakukan. Kemudian ada yang namanya noun atau kata benda. Nah, untuk juga mudah pahamnya secara garis besar, benda ini termasuk juga orang, makanan, pakaian, people, food, clothes, house, rumah, dan benda-benda lainnya. Itu masuk ke dalam kategori kata benda. Selanjutnya, ada adjective. Adjective adalah kata sifat. Dia fungsinya menjelaskan kata benda atau noun. Contohnya, kalau kita mau menjelaskan orang, misalnya orangnya pendek, short, ataupun orangnya tinggi, tall, orangnya cerdas, smart, atau orangnya cantik, beautiful, atau kita mau menjelaskan bahwa orangnya sedang sedih, sad, ataupun orangnya lagi bahagia, happy. Jadi ini adalah contoh untuk menjelaskan kata benda. Kalau food misalnya enak, delicious. Nah, misalnya gitu ya. Yuk, lanjut lagi. Kemudian kita berkenalan sama yang namanya adverb. Kata keterangan. Ini sekedar belajar sekilas aja ya. Di sini kata keterangan adalah fungsinya menerangkan verb. Misalnya kalau menerangkan di mana pekerjaan itu dilakukan berdasarkan tempatnya, maka kita bisa bilang di sini misalnya here, di sana there, di pasar at market. Atau kita mau menerangkan kata kerja berdasarkan waktu. Misalnya dia menulis nih, read, kapan? Today. Ataupun yesterday, kemarin. Atau tomorrow. Nah, jadi ini bakal sering kita jumpai dalam kalimat-kalimat ke depannya. Nanti pun kalau masih belum begitu ingat, kita bisa kembali ke bagian ini ya. Kita lanjut. Nah, dalam bahasa Inggris, struktur kalimatnya itu sangat mirip dengan bahasa Indonesia. Nih ya, ada subjek, ada kalau dalam bahasa Indonesia disebut sebagai predikat, dan ada objek jika dibutuhkan. Nah, dalam kalimat bahasa Inggris yang menjadi nyawa untuk sebuah kalimat adalah kata kerja. Jadi ini kayak wajib mesti ada dalam sebuah kalimat. Oke, dan kalimat yang menggunakan kata kerja asli itu disebut sebagai kalimat verbal. Kita nggak usah alergi sama istilah ya, ini cuman supaya tahu aja ya. Ini kalimat verbal adalah kalimat yang menggunakan kata kerja. Kita ambil contoh ya. Misalnya, Budi makan pizza. Yang menjadi subjek si Budi,
kemudian yang menjadi kata kerjanya eat, memakan, dan objeknya atau sesuatu yang dikenai pekerjaan ini adalah pizza. Kemudian kita ambil contoh lain, I run, saya lari. You walk, kamu jalan. We talk, kita ngobrol. They jump, mereka meloncat. Ataupun he, dia untuk laki-laki. He runs, dia berlari. She, dia untuk perempuan. She walks, dia berjalan. Ataupun it mengacu kepada selain manusia. Contohnya di sini monkey, ada monyet, loncat, jumps. Oke. Ini juga beberapa subjek yang biasa digunakan ya. Ada aku, kamu, dia, mereka, I, you, we, they, dan he, she, it. Dia. Kalau kita perhatikan ada sedikit perbedaan ya. Kata kerja yang menggunakan subjek he, she, it menggunakan tambahan s di belakang kata kerjanya. Itu sudah ketentuan dari aturan merekanya ya. Jadi kita coba ingat nih untuk subjek I, you, we, they, kata kerjanya tanpa s. Contohnya run, do, make, have. Sementara untuk subjek he, she, it, verbnya ditambahkan s. Contohnya runs, does, makes, has. Oke? Yuk, lanjut. Kalau tadi kita udah melihat bahwa kalimat yang ada kata kerjanya langsung aja subjeknya ditempelkan dengan kata kerja, bagaimana dengan kalimat yang tidak memiliki kata kerja? Nah, itu namanya kalimat nominal. Kalimat ini tidak menggunakan kata kerja. Tapi kan kita udah tahu bahwa kalimat tadi butuh nyawa kan ya. Makanya digunakan kata kerja bantu sebagai pengganti verb. Kita ambil contoh nih. Tapi sebelumnya lihat dulu nih aturannya. Ada subjek, ketemu kata sama selain verb, maka dibutuhkan kata kerja bantu di tengah-tengah. I ketemu happy, di mana happy adalah kata sifat, dibutuhkan kata-kata am di tengahnya, menjadi I'm happy. He ketemu famous, famous adalah kata sifat, ditaruh is di tengah-tengahnya, menjadi he is famous. Begitu juga beautiful, kata sifat, she is beautiful. Table, kata benda. Kata benda tadi bukan verb ya, makanya mesti ditaruhin is di sini. Student, manusia kan? Manusia termasuk dari kata benda tadi. Dia juga ditambahkan are, yang merupakan bagian dari be. Begitu juga we are here. Here adalah kata keterangan tempat, bukan kata kerja, maka butuh are lagi di sini. They are at school, di sekolah. Ini juga bukan kata kerja, maka dibutuhkan are. Jadi kita bisa lihat nih bahwa yang namanya be, yang merupakan bagian dari kata kerja bantu, bisa berupa am, is, atau are. Tergantung subjeknya. Kalau I pasangannya am, he, she, it pasangannya is, you, we, they pasangannya are. Oke, jadi kita cuma perlu konsentrasi. Kalau ada kata kerjanya, langsung tempelin subjeknya sama kata kerja. Kalau tidak memiliki kata kerja, tambahkan kata kerja bantu sebagai pengganti. Lanjut lagi. Kalau tadi kita udah belajar membuat kalimat positif, maka kali ini kita akan membuat kalimat negatif dan kalimat tanyanya. Yuk kita lihat.
kalau kita punya kalimat yang ada kata kerja aslinya, contohnya yang tadi nih, I run, lalu kita mau membuat negatifnya, dia harus dibantu dengan adanya do atau does. Ya, karena kata bantu do does berfungsi untuk membantu kalimat negatif dan tanya pada verbal. I run, negatifnya I do not run. Saya tidak lari. Disingkat menjadi I don't run. Kalau membuat kalimat tanya, do-nya menjadi ke awal, menjadi do I run? Apakah aku berlari? You walk menjadi you don't walk. Kalimat tanyanya, do you walk? We talk menjadi we do not talk. Disingkat we don't talk. Do we talk? They jump, mereka loncat. They don't jump, mereka tidak meloncat. Do they jump? Apakah mereka meloncat? He runs. Dia lari. He doesn't run. Nah, untuk subjek he, she, it, kita menggunakan does. Dan kata kerjanya kalau udah keluar does nggak pakai s lagi karena udah dicuri nih s-nya ke sini. Oke. He runs menjadi he doesn't run. Kemudian does he run? She walks. She don't walk. Does she walk? It jumps. It doesn't jump. Jadi does it jump? Ingat ya, membentuk kalimat negatif dan kalimat tanya pada kalimat verbal membutuhkan do sama does. Sementara untuk kalimat yang tidak memakai kata kerja lebih mudah. Cukup menambahkan not setelah kata bantunya. Jadi I'm happy menjadi I'm not happy. Dan membentuk kalimat tanya, taruh kata bantu di awal, am I happy? He is famous, he's not famous. Is he famous? She's beautiful, she's not beautiful. Is she beautiful? It is a table, it is not a table. Is it a table? Dan seterusnya. Beres ya? Yuk, kita lanjut lagi. Kali ini kita akan mencoba menggunakan kalimat yang tadi kita udah pelajari untuk memberikan informasi tertentu. Nah, saya punya nama seekor binatang dan ada beberapa cirinya nih di sini. Yang pertama, it is not big, it is cute, it climbs tree, it lives in Australia. Nah, kira-kira binatang apa nih yang punya ciri dia itu tidak besar, dia itu lucu, dia manjat pohon, dan dia tinggal di Australia? Oke, silakan tebak. 1, 2, 3. Hore. Buat kalian yang menjawab koala, kalian benar. Nah, coba perhatikan. Cuman dengan kalimat-kalimat sederhana, kita sudah dapat memberikan informasi yang dibutuhkan. Kita cuman pakai 2 kalimat yang tanpa kata kerja nih. It is not big, karena big kan kata sifat, makanya pakai is. It is cute, cute juga kata sifat, makanya keluar is. Sementara it climbs tree, climbs kata kerja, langsung tempelkan subjek dengan kata kerja. It lives in Australia, ada subjek, ketemu kata kerja, langsung dihubungkan. Bisa ya?